Seringkali kita mendengar kata transgender tanpa betul-betul memahami apa artinya. Sebagian dari kita mungkin tahu bahwa transgender dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu penyakit mental. Tapi, apakah benar seperti itu adanya? Transgender adalah istilah yang dipakai untuk orang yang cara berperilakunya atau berpenampilan berbeda dan tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Transgender berbeda dengan transseksual yang artinya adalah orang yang secara biologis merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya. Kadang juga orang transgender disebut sebagai transseksual jika dia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Sebagai contoh seorang transgender, dia akan mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai seorang perempuan walaupun dia lahir dengan fitur tubuh laki-laki. Dahulu kala, bahkan sebenarnya sampai saat ini, transgender masih tidak dapat diterima secara sosial. Diskriminasi dalam bentuk larangan mempekerjakan seorang transgender yang mengakibatkan kemiskinan dan kualitas hidup yang kurang layak, hingga bentuk kekerasan yang berujung kematian masih banyak dilakukan, membuat mereka merasa tidak diinginkan dan tidak diterima. Dan pada tahun 1980, buku DSM mencatat transseksual sebagai suatu bentuk gangguan yang diidentifikasikan sebagai gangguan identitas GIDT atau Gender Identity Disorder. Kriteria untuk gangguan ini dibuat dan dimasukkan di dalam DSM demi mengidentifikasi dan mengklasifikasikan orang-orang sebagai seorang transgender. Namun, seiring berjalannya waktu, seorang koordinator dari WHO yang bernama Dr. Leo, langkah ini diambil karena kita telah dalam memahami bahwa transgender bukanlah suatu kondisi kesehatan mental dan membiarkannya tetap di posisi terdahulu akan menimbulkan stigma. Dengan ini, kaum transgender dapat mulai mendapatkan kebebasan yang lebih pantas. Banyak yang merayakan dihapusnya transgender dari daftar penyakit mental, namun ada juga yang menentangnya. Cara menyikapi dan berkomunikasi dengan seorang yang mempunyai penyakit gangguan mental disebut atau bisa disebut dengan transgender. Cara menyikapi seorang transgender yang ada di sekitar kita cukup dengan memberi mereka kebebasan agar mereka bisa mengekspresikan diri mereka masing-masing. Karena di zaman sekarang mungkin banyak keluarga, kerabat, teman, atau sahabat yang memiliki gangguan mental atau disebut dengan transgender. Dan adapun cara berkomunikasi dengan mereka tidak sama jauh dengan kita berkomunikasi bersama teman, sahabat, keluarga yang memiliki mental normal seperti biasanya. Orang-orang yang memiliki penyakit gangguan mental tidak akan mempengaruhi seorang yang mempunyai mental normal pada posisinya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang seorang transgender menggunakan metode manajemen konflik. Terima kasih dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.